adik-adik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Happy watching. Kali ini yang akan kita pelajari yaitu membaca dongeng. Apa sih itu dongeng? Yuk kita simak sama-sama. Bentuk karya sastra yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi disebut dongeng. Dongeng dapat diperankan menjadi sebuah dialog. Bagaimana sih cara memerankan cerita dongeng? Nah, sebelum memerankan cerita dongeng, terlebih dahulu cerita dongeng dibuat menjadi naskah dialog. Lalu dialog tersebut berupa percakapan antar tokoh. Membaca dialog dalam naskah dongeng harus jelas dan lancar, diucapkan sesuai dengan situasi dan karakter tokoh yang diperankan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dialog adalah yang pertama, lafal adalah pengucapan kata-kata secara jelas. Jadi saat kita membaca dongeng, pengucapan kata-kata atau disebut lafal harus jelas ya adik-adik. Selanjutnya yang kedua, intonasi adalah nada suara dalam pengucapan dialog. Yang ketiga yaitu jeda disebut juga perhentian. Penempatan jeda harus tepat. Yang keempat, volume suara harus dapat diterima pendengar dengan jelas. Dan yang terakhir yaitu mimik adalah ekspresi wajah ketika sedang berbicara. Memerankan tokoh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memerankan tokoh dongeng. Yang pertama yaitu membaca dialog dalam dongeng diperlukan penghayatan watak atau karakter tokoh. Selanjutnya yang kedua yaitu acting adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atas peran yang dilakukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu blocking atau penguasaan panggung adalah perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan tidak monoton atau menjemukan. Nah adik-adik, bagaimana? Sudah tahu kan apa saja yang perlu diperhatikan ketika membaca dongeng? Sekarang giliran adik-adik ya yang belajar membaca dongeng. Segitu dulu ya untuk materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.